di Fak-Fak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa daerah yang di wilayah Indonesia Timur seperti Merauke, kemudian Ambon, sudah ada orang yang benar-benar positif kena virus corona tersebut. Berikut saya akan menghubungi Bapak Bupati Kabupaten Fak-Fak, Bapak Dr. Andus Muhammad Uswanas MSI, yang akan memberikan penjelasan resmi terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak dalam rangka menangkal masuknya atau memutuskan mata rantai penyebaran virus ini untuk Kabupaten Fak-Fak. Baik, saya hubungi Bapak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Pak Bupati, sebagaimana kita ketahui ada informasi kemarin itu sudah ada pernyataan resmi dari Bupati Merauke bahwa di Merauke sudah ada 2 orang yang terjangkit virus corona ini. Kemudian di Ambon juga demikian Pak. Ini kalau kita lihat wilayah ini kan wilayah Indonesia Timur ini Pak, sudah dekat-dekat juga. Jadi langkah-langkah konkret seperti apa yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menangkal masuknya corona di Kabupaten Fak-Fak ini Pak Bupati? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arifin sama teman-teman di studio dan juga segenap masyarakat Kabupaten Fak-Fak dari Karas 10-3 sampai dengan Tomage Wamosan, dan juga saudara para pendengar di mana saja siaran ini bisa diterima. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa kita harus banyak berdoa ya. Ya. Ini langkah awal sekali yang harus kita wujud nyatakan dalam perilaku kemanusiaan kita. Artinya kita semua harus menggerakkan hati secara sungguh-sungguh dan di berbagai tempat, mulai dari tempat ibadah sampai di rumah dan kita secara pribadi, supaya melaksanakan ibadah kita dengan teratur. Berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, agar kita dihindarkan ya dari semua bencana ini dan segala cobaan-cobaan ini gitu. Apakah kita dalam konteks internasionalisme maupun nasional gitu, dan juga regional dan kabupaten kita tercinta di Fak-Fak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan begini, bahwa bukan pernyataan-pernyataan ini merupakan hal-hal yang mencemaskan atau menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Saya kira ini juga harus kita luruskan, sebab apapun yang terjadi di setiap negara, maka pemerintah sebagai penanggung jawab kebangsaan, ketatanegaraan, dan pemerintah harus menyampaikan berbagai hal terkait dengan masalah-masalah pengendalian, ya, kemudian pencegahan, ya, promotif, preventif, dan juga sekaligus pengobatan gitu. Betul. Nah, oleh sebabnya maka ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan pernyataan saudara tadi tentang informasi berkembangnya virus corona di Papua, khususnya di Merauke, saya kira saya tidak terlalu begitu mengkaper, karena itu menjadi bagian yang harus memang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan juga pemerintah-pemerintah lain seperti saudara sampaikan di Ambon. Tapi menurut hemat saya, sampai tadi malam saya melihat secara nasional itu Papua dan Papua Barat dipastikan belum masuk gitu. Nah, artinya begini, kita juga kan harus melihat, jadi ada orang yang memang patut untuk dilakukan pemantauan, pengawasan. Nah, ini orang yang betul-betul baru kembali atau baru masuk ke wilayah kita atau di wilayah manapun gitu. Nah, yang kedua, orang yang telah suspek ya. Suspek itu artinya dicurigai bahwa memang memberikan gejala-gejala yang ada kemungkinan sudah terjangkit. Dan yang ketiga orang yang sudah positif. Dan saya kira untuk langkah-langkah ini untuk Papua dan Papua Barat, tentu kita masih tetap menggunakan laboratorium untuk pengujian kebenarannya yang ada di seluruh Indonesia. Saya baru mendengarkan bahwa di Papua dan Papua Barat itu baru bisa kalau nggak salah di Jayapura, dan juga satu di Manokwari atau di Sorong, saya kurang tanggap begitu. Tapi ini sudah memberi kemudahan bagi kita. Oleh sebabnya maka menurut saya sebaiknya nanti kita mendengar apa yang menjadi kepastian dari pemerintah, pemerintah, supaya tidak simpang siur gitu. Sebab kalau nanti kita semua orang bisa memberikan pandangan-pandangan, tanggapan-tanggapan, nah ini miris nanti akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Contoh kasus misalnya di Indonesia kan ada juru bicara
yang ditentukan oleh pemerintah ya. Benar. Nah kemudian untuk Kabupaten Pakpak ini pembicaraan saya yang kesekian kali Dewan RRI dan ini rapat ke-6 ya oleh pemerintah. Ya. Nah saya minggu lalu sudah menetapkan juru bicara pemerintah terkait dengan masalah-masalah corona dan berbagai impaknya itu. Betul. Yaitu nanti saudara dokter spesialis saudara Subhan Rumoni, kemudian nanti akan dibantu oleh saudara Gondo Suprapto untuk Kabupaten Pakpak. Oleh sebabnya maka saya menghimbau apabila ada informasi-informasi terkait dengan pengembangan virus corona dan berbagai impaknya di Pakpak, maka sebaiknya masyarakat mendengarkan pernyataan resmi dari pemerintah. Pernyataan resmi dari pemerintah dimaksud adalah penjelasan-penjelasan, pernyataan-pernyataan, klasifikasi-klasifikasi, kemudian klarifikasi-klarifikasi dan sebagainya melalui saudara Dr. Subhan Rumoni, sama dibantu oleh saudara Gondo Suprapto. Selain itu untuk tidak boleh didengar, ya. Kita boleh berhati-hati, tetapi harus mendapatkan informasi yang proporsional. Artinya informasi yang betul-betul dari orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara resmi dari pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik Pak. Ini ada informasi juga Pak. Ada informasi entah ini benar atau tidak. Ini namanya bilang hoax barangkali belum juga. Ada rencana pemerintah daerah untuk melakukan lockdown Pak. Ini begini. Ya, Pak. Ini kan daerah kita. Daerah ini adalah daerah kecintaan kita. Betul. Ya. Ini satu-satunya bagian dari kehidupan kita yang patut kita awasi, kita jaga, kita pertahankan, kita amankan dari berbagai aspek apapun. Ancaman-ancaman politik, ancaman-ancaman ketatanegaraan, bahkan lebih fatal lagi termasuk ancaman virus ya. Nah, saya lagi melihat kemungkinan mungkin lockdown tidak secara total gitu. Karena lockdown itu nanti memang harus dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya, betul. Ya? Betul. Tetapi kita di daerah sebagai bupati, saya juga tetap membuat kesigapan pemerintah daerah. Antara lain saya sudah memerintahkan Sekda untuk menghubungi ya semua agen-agen perjalanan, termasuk Wings Air, kemudian Pelni dan berbagainya, agar tidak memberikan kemungkinan masuknya penumpang dari luar ke Pakpak. Ya, itu sudah tegas, sudah saya sampaikan tadi malam. Betul. Jam 12 kepada Sekda dan tim Satgas untuk segera melakukan koordinasi dengan Forkopimda. Menurut saya, satu awal pencegahan yang paling bagus adalah ketika orang-orang dari luar tidak masuk ke Pakpak. Benar. Dan ini harus orang Pakpak terima. Saya juga melalui kesempatan ini menghimbau kepada semua halayak, semua masyarakat di Pakpak. Kita ini semua termasuk bupati sendiri, wakil bupati, Sekda dan sebagainya. Kita punya keluarga handai tolan yang ada di luar yang kebetulan sudah berpergian dan mau masuk, sebaiknya dicegah untuk jangan masuk dulu gitu. Ya. Tapi kemudian disarankan kepada mereka untuk masing-masing di sana melakukan isolasi diri. Ya. Supaya tidak terjangkit. Kenapa? Kita harus juga mampu untuk menyelamatkan kurang lebih 92 ya, 89 sampai 92 bahkan 96 penduduk kita di Pakpak. Pakpak ini daerah kecil, daerah yang jauh sekali, dan tentu peralatan kesehatan kita tidak secanggih yang ada di Jakarta dan sebagainya. Oleh sebabnya maka dari segi ini harus kita memperhitungkan betul. Dan caranya gimana? Caranya ya kita petakan supaya tidak boleh lagi ada yang masuk ke Pakpak. Betul. Contoh kasus 42 orang aparatur sipil negara yang saya dapat catatan. Ini kan saya sudah larang ini. Ya. Minggu lalu sudah saya keluarkan instruksi untuk tidak dibenarkan aparatur sipil negara meninggalkan kabupaten dalam tugas apapun, termasuk bupati, wakil bupati dan sekda. Benar. Nah, mungkin mereka ini sudah melaksanakan perjalanan dinas duluan. Nah, saya minta kepada sekda semalam untuk segera mereka itu dialokir gitu, diisolasikan. Ya. Nah, sekarang diisolasikan, dan seperti kasus-kasus yang kayak begini harus ada tanggap darurat betul oleh tim kesehatan yang sudah kita bentuk dalam Satgas. Nah, ini kita lagi berpikir apakah kemungkinan untuk mempersiapkan satu standar instalasi untuk isolasi. Saya sudah beri petunjuk kepada Kepala PU, Sekda, dan juga kepada unit dinas kesehatan
supaya dilihat kemungkinan lokasi mana yang perlu kita pakai dan akan kita benahi sesegera mungkin. Baik, ya, Pak. dalam waktu dekat. Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan, semua halayak saya minta dengan segala hormat, ya, dengan itikat baik, mari kita menjaga kekebalan daerah kita supaya kita tidak tertular. Yang penting pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik, supaya kita dijauhkan dari segala cobaan ini. Saya minta begini, inventarisasi semua keluarga yang ada handai tolan yang kemudian kemarin bepergian gitu. Harus diinventarisasi. Benar. Kalau perlu disampaikan kepada pemerintah lewat posko yang nanti dipimpin oleh Pak Sekda. Supaya kita tahu orang Fakfak siapa-siapa yang sementara ini berada di luar. Baik. Ya, Pak ini kita juga harus mengerti baik karena daerah kita ini kan tenaga kesehatan sangat kurang. Ya, terbatas ya, betul. Nah, oleh sebabnya maka mari saya minta dengan segala kesadaran yang tinggi, dengan penuh rasa tanggung jawab, kita semua membantu pemerintah, membantu diri. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa setiap orang-orang di Fakfak harus masing-masing menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Mengatur cara tidurnya, mengatur jaga kesehatannya, mengatur berbagai hal yang kemungkinan bisa menimbulkan kelemahan daya tahan tubuh. Ya? Dan paling penting berdoa. Istighfar yang banyak. Pak, ini Allah jauhkan itu terkait dengan masuknya orang-orang dari Fakfak ini, bagaimana Pak sikap pemerintah daerah terhadap misalnya kapal cepat Belibis yang masuk lewat Kokas itu Pak? Apakah memang sudah ada pengawasan juga terhadap? Sudah, saya kemarin minggu lalu ada di Kokas di pelabuhan langsung. Saya sendiri langsung melakukan tester untuk mencek suhu tubuh. Ya. Tetapi ini saja kan tidak cukup ya. Ya. Harus semua, dan di sana juga sudah ada pos untuk isolasi. Dan juga sudah ada pos untuk pemeriksaan kesehatan di pelabuhan. Saya salut itu Syah Bandar Kokas sama Syah Bandar Fakfak sama kepala KSOP Bandar Udara kita. Mereka patuh sekali ya. Nah, sekarang yang saya minta maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, dan juga semua masyarakat kita untuk tidak melakukan bepergian. Benar. Maskapai ini harus juga membantu pemerintah untuk mencegah supaya tidak ada orang luar yang masuk. Betul. Ya. Ini kegiatan-kegiatan pemerintah sih saya suruh kalau bisa nanti dikurangi kok. Ya. Ada jadwal banyak yang saya batalkan ini karena tidak boleh ada kerumunan. Begitu ya Pak Arifin. Baik Pak Bupati. Tidak boleh ada kerumunan. Saya minta dengan hormat jangan ada kerumunan. Juga melalui kesempatan ini selaku pemerintah, saya menghimbau kepada halayak rame. Ya. Saya baru balik dari Karas kemarin. 2 hari saya di Karas. Dan saya melakukan diseminasi, mengimbau kepada semua aparat kampung, aparat puskesmas, pustu, polindes, dan juga aparat kampung kita, distrik, kepala-kepala kampung, supaya mereka semua mempertahankan diri di kampung. Ya. Makan makanan-makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu makanan sehat. Lalu yang kedua, masing-masing tidak usah melakukan pesta-pesta dulu ya. Nah, kebiasaan kita ini kan ada pesta kawin, ada orang sunat dan macam-macam ibadah ya. Ini kalau bisa dikurangi lah. Ya betul sekali. Jadi begini, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu menjadi kemuliaan yang patut kita hormat. Ibadah boleh saja, tetapi kalau bisa jangan kita ibadah yang sifatnya mengumpulkan orang. Ini kan ada kebiasaan kita jabat tangan dan segala macam ya. Memang dalam perintah agama begitu. Kata Rasulullah, Allah tidak akan memaafkan 2 orang apabila mereka bertemu dan tidak berjabat tangan. Tetapi kalau dalam keadaan virus seperti ini, saya kira fardu ain itu juga bisa memberikan satu toleransi yang cukup. Atau sunat muakkad itu memberi toleransi yang cukup. Jadi tidak ada yang mustahil, bisa saja. Kita menjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi soal-soal terkait dengan virus dan kesehatan dan sebagainya. Begitu ya Pak? Baik Pak Bupati. Baik Pak Bupati, barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya ingin sampaikan dulu Pak Arifin. Ya, silakan Pak, silakan. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat halayak bahwa sekarang ini kondisi di Fakfak, insya Allah kita berdoa semua ya. Allah izinkan tidak terjadi apa-apa ya. Insya Allah, amin. Nah, amin. Tapi jangan panik, lalu kita semua harus ikhtiar gitu. Ya, benar. Ikhtiarnya apa? Saya minta dengan segala hormat sebagai bupati, sebagai pemerintah, sebagai wakil Allah di bumi ini. Saya minta supaya semua mari kita menjaga kesehatan kita.
semua menjaga keluarga kita, masing-masing menjaga dan mengkontrol diri kita. Tidak usah melakukan perjalanan-perjalanan keluar rumah, di dalam rumah saja, ya. Di dalam rumah, siapkan makanan yang cukup, kemudian berdoa dan berlaku diri secara bersih dan sehat. Betul. Insya Allah itu sudah baik. Yang jelas. Nanti dalam kurun waktu tertentu silakan. Saya sudah beri petunjuk juga kepada Pak Sekda tadi. Kemarin sore kan saya coba melihat pasar itu, ya. Nah, pasar-pasar ini juga harus nanti diatur, ya. Kasihan masyarakat membutuhkan pangan, sandang dan sebagainya. Mereka datang ke pasar. Tapi di sana kan kerumunannya banyak gitu, ya. Betul, Pak. Dan ini berbahaya sekali. Oleh sebabnya maka saya sudah memberitahu kepada Pak Sekda untuk Satgas yang bertanggung jawab kepada ekonomi supaya menata pasar. Apa perlu digilir supaya tidak terjadi perkumpulan-perkumpulan di situ. Ya, baik. Pertemuan dalam jumlah yang lebih besar. Bisa aja nanti ditata oleh pemerintah. Oleh sebabnya saya himbau kepada pasar dan sebagainya supaya nanti kalau ditata oleh pemerintah, mohon maaf, supaya diikuti. Kita semua harus sadar diri, harus mawas diri, dan harus tanggap betul-betul terhadap darurat virus yang ada. Ya, saya juga himbau kepada toko-toko, khusus toko-toko yang mempersiapkan sandang, pangan, papan, dibuka saja, tetapi kemudian orangnya diatur shift supaya sistem penjualannya lebih rapi, lebih mudah, dan tidak berkumpul banyak. Ya, karena orang membutuhkan gitu. Sementara warung-warung, ya. Halo, iya Pak, silakan Pak. Saya minta dengan hormat warung-warung di Fakfak kalau bisa dikendalikan. Bahkan kalau misalnya keadaannya memungkinkan untuk ditutup dulu lah untuk sementara. Ya? Ya Pak. Remang-remang di atas ya. Remang-remang di kegelapan itu ya. Pak Arifin tahu maksud saya. Tempat-tempat hiburan, saya minta ditutup. Betul. Ya. Sebagai bupati saya tegaskan agar harus ditutup dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Benar, Pak. Juga kepada anak-anak sekolah untuk tetap belajar dari rumah dan tidak bepergian. Libur belajar di rumah bukan berarti libur untuk tamasya dan sebagainya. Orang tua mohon bantuan untuk mengatur anak-anak supaya tidak jalan kemana-mana. Negeri ini sepi karena tidak ada orang berlalu lalang. Jauh lebih mulia di musim pengendalian penyakit seperti ini daripada kita semua keluar dan ternyata kita nanti terserang. Tuhan jauhkan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan apa yang kita harapkan semua. Amin ya Rabbal. Ini yang saya harapkan. Kita semua berdoa banyak. Ya, yakinlah bahwa insya Allah kalau kita semua patuh terhadap anjuran ini, insya Allah Allah jauhkan kita dari segala macam bahaya. Allah kuatkan kita. Tuhan membuat pemulihan untuk daerah kita. Amin. Ya. Amin Pak. Yang jelas seperti itu harapan saya. Pak, yang jelas penegasannya Fakfak sampai saat ini dalam kondisi aman Pak ya. Insya Allah aman. Kita berdoa supaya aman. Baik, dan Pak. untuk lebih aman, semua orang harus berdiam diri di rumah, makan secukupnya, ya. Betul Pak. Dan kemudian kurangi pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Pesta-pesta rakyat, saya pikir sebaiknya saran saya jangan dulu lah, ya. Rapat-rapat pemerintah juga kalau bisa jangan dulu. Saya tadi menegur ada kegiatan yang ada di sekitar rumah negara, saya tegur untuk dihentikan dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Baik. Nah, ini kan kita harus tegas ya, tidak boleh main-main gitu. Ya. Betul. Saya mohon maaf kepada masyarakat ya. Ini langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam tanggung jawab sebagai negara. Dalam melindungi masyarakat. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan untuk kita semua. Amin, ya? Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul-azim ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Arifin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Bupati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, dan atas nama seluruh kerabat kerja dari Republik Indonesia Fakfak yang bertugas hari ini, pimpinan Pak Rusdi Yunus yang kebetulan juga saat ini berada di studio untuk mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, dan mudah-mudahan saja apa yang disampaikan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menangkal atau memutuskan mata rantai penyebaran corona di Fakfak ini atau yang akan masuk di Fakfak ini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan kami kembali ke studio. Radio Republik Indonesia.